Ya, Sulsel memilih. Sulsel memilih Puang, kita turun dengan dua isu. Yang pertama, pemilihan wakil Bupati Luwu Timur yang sampai saat ini menemui jalan buntu. Kenapa sih Jadi deh? ada, dan yang hanya belum menandatangani berita acara musyawarah itu dari partai PKS. Padahal ini PKS satu di kursinya dulu waktu mengusung Torik Hosler almarhum dengan Pak Budiman. Nah ini yang sampai sekarang belum selesai karena pemilihan di DPR itu tidak full kalau untuk berita acara, karena kepemimpinannya kan kolektif kolegial. Iya. Artinya semua anggota DPR mempunyai hak, baik hak memilih, hak bersuara, dan ada 5 jenis haknya. Kemudian hak interpelasi banyak. Itu dia diatur. Nah ini belum ditandatangani dan ini yang membuat terhambat. Sudah berbulan-bulan nih, kekosongan wakil bupati di Timur, dan ini sudah menjadi isu di Sulawesi Selatan karena ketua-ketua wilayah itu sudah turun ke sana. Sampai kapan ini bisa selesai ya? Sampai anggota DPRD sekaligus ketua DPD PKS Luwu Timur ini menandatangani berita acara. Dan ini semua, kemudian kita turun juga besok dengan geliat relawan para calon presiden di Sulawesi Selatan. Ada geliatnya dari relawannya Anies, kemudian Ganjar Pranowo. Jadi untuk sampai saat ini memang hanya 2 relawan yang terdeteksi di bawah. Relawannya Anies dan Ganjar. Dan ini sangat masif, terstruktur, dan masif TSM, terstruktur, masif, kemudian sistematis. Jadi sangat terstruktur semua. Jadi pembentukannya itu mulai dari tingkat bawah, bahkan komunitas-komunitas itu semua membentuk relawan. Ada satu pertanyaan besar dari relawan yang disampaikan, yang viral baru-baru ini di YouTube. Uangnya relawan dari mana? Tahu itu dia nukan. Dari mana boleh? Iya. Masa sih orang bergerak di hotel? Siapa yang biayai? Nah, itu. Rela tidak mau togi bergerak pula tidak ada cuan. Nah, ini kan kegiatan-kegiatannya relawan itu Pak, bukan di jalanan. Iya. Di hotel-hotel berbintang. Tidak mau togi di lorong. Kenapa mereka mau menjadi relawan? Apakah murni karena memang mau mencalonkan atau ada yang lain? Semoga ini bisa terjawab pada episode selanjutnya dari Tribun Timur. Kita akan mencoba menggali sedikit-sedikit. Nah, kemudian yang lain di halaman Sulsel Puan, di halaman Sulsel kita turun dengan update penyebaran, update mitigasi pemerintah untuk mencegah penyebaran obat yang berjenis sirup. Jadi kabupaten gue itu tadi sudah meminta kepada dinas kesehatan untuk menghentikan. Jadi meminta kepada dinas kesehatan supaya apotek-apotek yang ada di gue itu menghentikan penjualan obat sirup. Sampai ada keputusan atau ada pemberitahuan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Jadi hampir semua sih di sini sudah dilakukan itu. Supaya tidak terjadi lagi adanya korban jatuh seperti di Jakarta ya. Dan korban Jakarta kan karena diduga karena obat sirup ini banyak anak-anak balita yang mengalami gagal ginjal akut. Semoga saja
ini segera didapatkan. Apakah memang sebenarnya ini yang mempengaruhi atau ada faktor-faktor lain? Iya, itu Karena kan pasti masih ada penelitian lebih lanjut di laboratorium untuk memastikan toh. betul. Nah, kita tunggu saja. Apalagi ya, kampus. Yes. Kita turun dengan berita dari Universitas Muslim Indonesia. Jadi UMI meminta kepada Fakultas Kedokteran untuk menjadi pilot project pembentukan fakultas dan pembentukan prodi-prodi. Jadi memang salah satu sih andalannya UMI itu FK-nya. Jadi diminta supaya ini semua fakultas belajar kepada FK. Karena kan kalau kita cek juga memang rata-rata dosennya FK UMI itu dari UNAS juga. Iya. Seperti dekannya kan. Mm-mm. Pak Dr. Nasruddin itu kan dari UNAS, ahli apa namanya pun yang pedang kandungan, SPOG, Iya. spesialis Opjin. Spok. Jadi diminta kepada situ untuk belajar dan nampaknya UMI ingin mengikuti jejak dari UNHAS, karena kan memang hampir sama semua dosen-dosennya. Apalagi tadi ada juga Politeknik ATI Makassar itu juga sudah membuat pelatihan soft skill kepada mahasiswa untuk bisa terjun ke masyarakat. Dan memang kalau untuk di perkotaan kemampuan soft skill itu penting sekali, seperti komunikasi, kemudian berkolaborasi, bekerja dalam tim, itu semua penting untuk di perkotaan maupun di sampai sekarang sih hampir di semua di pemerintahan juga itu penting. Jadi diajarkan juga, tidak hanya tahu di soal keilmuannya saja, karena ini politeknik artinya di keilmuan keteknisannya, tapi juga mampu bekerja dalam tim, kemudian berkomunikasi dan lain-lain. Itu dari kami, Puang. Oke deh kakak Cing. Dah.